Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu bersemangat. Hari ini nanti kita belajar Mapel Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik anak-anak, sebelum belajar mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita belajar tentang gagasan pokok dan pendukung, setiap bacaan yang anak-anak baca itu tersusun atas beberapa paragraf. Setiap paragraf itu terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, apa ya pengertian dari gagasan pokok itu? Gagasan pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau inti pengembangan paragraf. Dan gagasan pokok itu dapat dirumuskan dari kalimat utama paragraf. Bagaimana ya cara anak-anak menentukan gagasan pokok itu? Yang pertama, caranya adalah bacalah paragraf tersebut dengan saksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama pada paragraf tersebut. Dan yang keempat, gagasan pokok itu dirumuskan dari kalimat utama. Mari kita lanjutkan tentang gagasan pendukung. Tadi kita sudah belajar tentang gagasan pokok, sekarang kita belajar tentang gagasan pendukung. Apa ya pengertian dari gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Baik anak-anak, untuk lebih lanjutnya, mari kita mengerjakan satu paragraf yang nanti akan dibaca oleh Bu Nurul. Setelah itu nanti kita tentukan mana gagasan utamanya dan mana gagasan pendukungnya. Baik, paragraf tersebut akan dibacakan oleh Bu Nurul. Pawai budaya diikuti oleh 3 rombongan yang menampilkan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Rombongan pertama memakai pakaian adat Indonesia, rombongan kedua menampilkan miniatur rumah adat Indonesia, dan rombongan terakhir menampilkan makanan tradisional. Tadi satu paragraf sudah dibaca, mari kita tentukan mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pokok tadi bisa kita cari di kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf. Ada juga di tengah dan ada juga di akhir paragraf. Untuk paragraf ini, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sekarang kita tentukan mana gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya diikuti oleh 3 rombongan yang menampilkan budaya Indonesia. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya itu ada 3. Nomor 1, rombongan pertama menampilkan pakaian adat Indonesia. Gagasan pendukung nomor 2, rombongan kedua menampilkan miniatur rumah adat Indonesia. Dan nomor 3, rombongan ketiga menampilkan makanan tradisional Indonesia. Anak-anak tadi sudah berlatih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari satu paragraf. Sekarang mari anak-anak berlatih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf berikut ini. Paragrafnya akan dibaca oleh Bu Nurul. Banjir sering terjadi di wilayah Indonesia.
Banjir biasanya terjadi saat musim penghujan, meskipun terkadang tidak menimbulkan korban jiwa. Bencana ini tetap saja merusak infrastruktur dan mengganggu stabilitas perekonomian masyarakat. Sekarang tugas anak-anak setelah membaca paragraf yang dibaca Bu Nurul tadi, tugasnya adalah nanti anak-anak mengisi di kotak-kotak yang ada di sini. Nah, untuk kotak gagasan pokok, anak-anak mengisi gagasan pokoknya pada paragraf yang dibaca tadi. Gagasan pendukung juga diisikan di kotak gagasan pendukung sesuai paragraf yang dibaca Bu Nurul tadi ya. Soal berikutnya untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, ini ada sebuah paragraf. Paragraf ini nanti akan dibaca oleh Bu Nurul lagi ya. Coba anak-anak dengarkan. Penyebab banjir beragam. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi serapan tanah yang cukup. Banjir juga dapat terjadi karena pasangnya air laut yang besar. Sekarang tugas anak-anak setelah membaca paragraf yang dibaca Bu Nurul tadi, tugasnya adalah nanti anak-anak mengisi di kotak-kotak yang ada di sini. Nah, untuk kotak gagasan pokok, anak-anak mengisi gagasan pokoknya pada paragraf yang dibaca tadi. Gagasan pendukung juga diisikan di kotak gagasan pendukung sesuai paragraf yang dibaca Bu Nurul tadi ya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar Mapel Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1 tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.